Klang klang klang. Qian Xiyong memimpin dan melompat ke udara, diikuti oleh 4 orang lainnya di belakangnya. Mereka berhenti setelah mereka mencapai ketinggian 500 meter di udara. King Sui dan 2 lainnya juga melakukan hal yang sama. Setelah King Sui dan yang lainnya mengikuti 5 kultivator tersebut, keributan pecah di bawah arena. Mereka yang berada di level Martial Saint melangkah di udara untuk melihat pertarungan dari kejauhan, sementara bagi Martial King, mereka yang memiliki binatang terbang mengendarai mereka ke udara. Semua orang akan melihat dari kejauhan dan tidak setinggi yang ada di pertempuran. Namun, sebagian besar orang tetap menonton dari bawah. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka yang lebih lemah hanya bisa mendengarkan yang lain memberitahu mereka apa yang terjadi atau menunggu mayat jatuh. King Sui dan 2 lainnya menjaga jarak 100 meter dari lawan mereka. Mereka semua berjaga, senjata sudah disiapkan. Tidak peduli seberapa santai mereka sebelumnya, ini bagaimanapun juga pertempuran sampai mati. Yang terpenting, mereka sudah bisa mulai menyerang sekarang. Pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi sudah dimulai sejak mereka terbang 500 meter di atas tanah. King Sui, Disuan, dan Nyonya Tua mau bertukar pandangan sebelum mereka mengambil langkah maju secara bertahap. Langkah ini sepertinya menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Aura King Sui tersebar pada saat itu. Bahkan wajah lawan berubah suram ketika ekspresi King Sui cukup untuk memaksa mereka memperlakukan pertempuran ini dengan serius. Bola naga kembar. Siu-siu. 2 bola besi melesat seperti bintang jatuh, memproyeksikan jantung yang berdenyut-denyut dengan warna hitam pekatnya. Itu adalah lambang keindahan kematian itu sendiri. Keahlian King Sui dalam menangani senjata tersembunyi telah berkembang lebih baik dari beberapa hari yang lalu. Bahkan senjata tersembunyi itu sendiri telah naik level secara kualitatif. Teknik pengendalian kedua bola besi jauh lebih tangguh daripada saat dia membunuh si massa sebelumnya. Kedua bola besi dilunakkan dengan racun yang kuat. Selain itu, lawannya adalah ahli dalam penggunaan racun itu sendiri. Namun, mereka tidak menyangka kedua bola besi tiba-tiba meledak. Saat mereka dipaksa untuk mati-matian menghindari serangan itu, King Sui tiba-tiba mendorong, menembakkan 2 bola besi lainnya. Bola mutiara naga kembar. Siu-siu. King Sui sekali lagi menyerang dengan tiba-tiba dengan senjata aneh yang dia sembunyikan. Kali ini, dia mengunci 2 Martial Saint kelas 8 yang dengan menyedihkan mencoba menghindari pukulannya. Gerakannya ini bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Kedua kultivator itu menjadi kaku dan pucat karena senjata yang mendekat. Wajah mereka pucat saat mereka pasrah pada malapetaka yang akan datang. Mereka telah melepaskan semua pikiran untuk melawan. Duar-duar. Suara ledakan yang menindas membungkam para penonton. Dalam sekejap, kedua prajurit itu jatuh dari langit, mata mereka terbuka lebar bahkan dalam kematian. Bum-bum. 2 suara keras gedebuk menunjukkan bahwa kedua mayat itu telah melakukan kontak dengan tanah. Debat panas muncul dari antara penonton. Para pesaing dari 10.000 sekte racun telah jatuh. Seseorang berteriak ketakutan. Saya hampir meragukan mata saya saat itu. Serangan yang sangat cepat. Sungguh luar biasa bagaimana teknik casting dapat digunakan sejauh ini. Ucap seorang pria tua dengan sedih. Keduanya adalah Martial Saint kelas 8. Tapi mereka masih jatuh seperti anak pohon dalam sekejap, seorang pengamat berkata dengan kaget. Dalam sekejap, mereka yang tidak berharap banyak dari klan Di, menjadi gelisah. Mereka tidak dapat bereaksi terhadap perkembangan peristiwa ini. Di kubu klan Qianxi, para tetua hanya bisa menyaksikan mayat-mayat itu dibersihkan. Mereka sangat marah oleh tubuh mayat kedua kultivator yang hancur parah itu. Senjata tersembunyi King Sui memang mengkhawatirkan. Berdasarkan kultivasi mereka, mereka hanya bisa berdiri jauh tetapi masih melihat pertempuran yang sedang berlangsung dengan jelas. Senjata bola besi King Sui membuat mereka mengerutkan kening saat melihatnya. Ketua, bisakah klan Di membalikkan situasi?
Ucap seorang pria tua merenung sejenak sebelum melihat ke seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu berpakaian hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata dan rambutnya gelap. Hari itu panas terik, tetapi aura dingin yang suram memancar darinya. Sikapnya memungkiri usianya, pria yang telah melalui pasang surut kehidupan. Dia tidak tinggi, namun kehadirannya menjulang di atas yang lain. Susah, menurutmu siapa yang akan menang? Suaranya berputar-putar saat dia bertanya pada lelaki tua itu, nyaring dan hampa. Saya tidak bisa lagi menebak siapa pemenangnya. Pemuda itu tampaknya tidak terlalu kuat. Levelnya tampaknya hanya hampir setara dengan kedua martial saint yang terbunuh itu, namun dia secara tak terduga membunuh mereka berdua dengan mudah dalam hitungan detik. Berdasarkan ketat pada kemampuan yang dia tunjukkan sejauh ini, dia seharusnya tidak bisa muncul sebagai pemenang. Ucap sesepuh lainnya berkomentar dengan tidak tergesa-gesa. Mari kita lihat dan lihat saja, kita masih punya banyak waktu dan perlahan bisa menikmati kesenangannya. Pria paruh baya itu terkekeh dingin. Pria tua itu sebenarnya adalah adik laki-laki dari pria yang tampaknya paruh baya. Di atas udara, King Sui mundur segera setelah membunuh dua kultivator kelas 8 tersebut dan tidak menindaklanjuti dengan serangan apapun. Sementara itu, lawan tetap terpana dari kekalahan ini. Itu terlalu mendadak bagi siapapun untuk menerimanya. Untuk seorang anak yang tampaknya berada di sekitar martial saint kelas 4, itu mengejutkan semua orang karena dia mengalahkan dua martial saint kelas 8 dari jarak jauh. Bahkan Bisuan dan Nyonya Tua mau menatap King Sui dengan tidak percaya, tetapi mereka segera diliputi kegembiraan. Di Chen dan Di King menyaksikan saat mereka melayang di udara. Fakta bahwa King Sui dapat dengan mudah membunuh dua kultivator yang kuat sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Khusus untuk Di King, dia memikirkan Yuan Shu dan bahkan sekarang, dia benar-benar percaya bahwa King Sui adalah jenius sejati. Saat dia menatap punggungnya dari jauh, sosoknya tampak semakin mengesankan. Perisai ilahi emas ungu, pedang biduk, kelang. King Sui mengeluarkan senjatanya, dan kemudian mengedarkan kekuatannya ke puncak. Wosh! Menghadapi kelas 9 dan 10 kultivator martial saint yang tersisa, dia tidak terlalu khawatir karena mereka hanya sekuat Nyonya Mo, dengan kemampuan lebih dari 5.000 negara. Pada pertarungan di level ini, tidak masalah apakah mereka memiliki 5.300 negara atau 5.700 negara. Selama perbedaannya ada di dalam 400 negara, hasil pertempuran tidak dapat diprediksi. Senior Bisuan, nenek, cepat telan pil giok murni ini. Setelah ini kita harus menyelesaikannya dalam 15 menit berikutnya. Nenek, Anda harus menahan yang lebih tua yang berpakaian hitam. King Sui terus menghadap ke arah lawannya saat dia menginstruksikan timnya perlahan. Baik, Qianxi Yong sekarang waspada terhadap King Sui. Kelas 9 martial saint yang tersisa gemetar ketakutan setelah melihat rekannya dipukul dengan begitu mudah. Mungkin dia akhirnya merasakan situasinya yang berbahaya. Sementara dia awalnya mengira bahwa dia adalah predator, peran mereka sekarang telah terbalik dan dia dimangsa. King Sui tersenyum tipis pada lawan-lawannya dan mengarahkan pandangannya ke arah dua kultivator martial saint kelas 10. Mata emas berapi. Swoosh! Pada titik ini, King Sui tidak bermaksud untuk memperumit masalah. Dengan lawan yang sangat terampil dalam racun, dia hanya ingin memotong pengejaran dan mengganggu lawannya dengan mengurangi kekuatan mereka ke tingkat serendah mungkin. Klang-klang, mata emas berapi miliknya ditembakkan 2 kali secara berurutan dengan cepat, menyebabkan ekspresi lawannya dengan cepat berubah dari syok menjadi putus asa. Kaisar Qi, Wosh! Klang. Dengan serangan berurutannya, kekuatan kelas 10 martial saint telah turun drastis ke bawah 3.600 negara. Belum lagi martial saint kelas 9, yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Bisuan sekarang. Bunuh dia! King Sui berseru saat pukulannya menyapu kelas 10 martial saint. Bersamaan dengan itu, Nyonya Tua Mo menyerang dengan tongkat emasnya.
Hanya mereka yang terlibat dalam pertarungan yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Para penonton hanya bisa mengatakan bahwa King Sui dan timnya tiba-tiba memulai serangan dan melakukan ofensif. Di antara penonton di bawah, ada beberapa yang merupakan kultivator terkuat di kawasan itu. Ekspresi mereka menjadi suram saat mereka merasakan pergeseran keseimbangan kekuatan. Tidak sulit mereka menyimpulkan bahwa orang-orang dari 10.000 sekte racun telah dilemahkan secara drastis oleh teknik lawan mereka. Seni yang menantang surga ini sangat hebat. Diamati beberapa orang tua dengan serius. Memang, saya belum pernah melihat skill pemberontakan surga yang begitu mengesankan selama ratusan tahun. Di masa mendatang, anak ini pasti akan naik ke puncak. Lebih penting lagi, tekniknya adalah satu-satunya. Para elit akan berjuang untuk merekrutnya. Bahkan jika kekuatan aslinya rata-rata, kemampuannya yang luar biasa untuk melemahkan kekuatan lawannya lebih dari kompensasi untuk itu. Benar-benar membingungkan, ucap seorang tetua di samping menambahkan, alisnya berkerut karena khawatir. Turunkan perintahku, jangan menyinggung dia dengan segala cara. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi sekutu, kita tidak ingin membuat dia menjadi musuh. Jika dia selamat dari pertempuran ini, anak ini pasti akan mendominasi benua tengah. Ya, Patriark, bawahannya yang tetap diam sepanjang membungkuk setuju dan pergi. King Sui dan timnya mengejutkan lawan mereka dengan serangan mereka. Perbedaan antara kekuatan mereka dan keputusasaan batin lawan mereka telah memakan korban. Mereka sudah kehilangan sebagian besar keinginan mereka untuk bertarung. Teknik pedang kombinasi, seni mengejar, duar. Hanya dalam satu gerakan, King Sui melepaskan serangan pedang kombinasi dan memaksa lawan-lawannya mundur. Alih-alih mengikuti dengan ketat, King Sui dengan licik menyerang lawan yang saat ini bertukar pukulan dengan Nyonya Tuamu. Ini karena dia telah melihat Qian Si Yong memanggil piton 5 warna yang sangat gemuk. Piton itu panjangnya 3 meter dan setebal 2 tubuh orang dewasa yang digabungkan. Nenek, serahkan ini padaku, Anda selesaikan yang satunya. Sebagai tindakan pencegahan, dia ingin berurusan dengan tetua yang memiliki binatang iblis beracun atas namanya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Tanpa ragu-ragu, dia mengalihkan perhatiannya ke sesepuh yang menyerangnya. Hosh. Ular sanca yang aneh itu dengan cepat mengeluarkan racun yang menyilaukan ke arah King Sui. Kabut tebal menyelimuti radius puluhan meter. Aroma yang aneh dan sakit meresap di udara. Klang! King Sui segera memblokir racun itu dengan perisai ilahi. Perisai itu cukup berguna sejauh ini dan nilainya hampir sama dengan artefak ilahi. Energi alam. Hos! King Sui sekali lagi menggunakan energi alam ke puncaknya. Meskipun efek kekebalan racun dari pil giok murni masih belum hilang, dia masih merasakan perasaan mendesak untuk menyingkirkan lawan secepat mungkin. Dia ingin memperkuat kesan bahwa dia adalah lawan yang efisien dan tanpa ampun. Muawom, wush! King Sui meraung, menyerbu ke arah tetua dalam warna hitam dengan kecepatan penuh, menyerang dengan kekuatan penuh dengan perisai ilahi. Duar! Ledakan yang luar biasa terjadi saat pukulan mereka beradu. Bahkan udaranya terdistorsi oleh dampaknya. Perisai ilahi, saat digunakan melawan lawan yang lebih lemah dari dirinya sendiri, serangan ini dijamin akan menyebabkan lawan mundur. Dengan kecepatan King Sui saat ini, Qian Si Yong bahkan tidak bisa mengelak, dan tidak punya pilihan selain bertabrakan dengan kuat dengannya. Dampaknya menyebabkan Qian Si Yong terbang mundur. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu King Sui. Langkah Klutmis, wus, klang. Kecepatan King Sui berada di puncaknya. Dia dengan ganas menyerbu ke arah sesepuh sedih yang sudah terluka karena tabrakan, memegang pedang biduknya. Pedang gelombang kelima. Sejauh ini adalah langkahnya yang paling mematikan, yang mungkin hanya bisa dilampaui di masa depan yang jauh dengan teknik pedang kombinasi. Pedang biduk yang ditarik melintas dengan bayangan gelap di udara dan diam-diam menabrak tubuh piton 5 warna. Ci, duar-duar,
Ada pekikan singkat dari piton sebelum hancur. Meskipun binatang iblis beracun memiliki tubuh yang tangguh, itu hanya tingkat martial king puncak. Qian Shi Yong memanfaatkan selingan ini untuk mencoba mundur, jelas merasa panik. Tendangan harimau terbang, wush, kelang. King Sui menyerang Qian Shi Yong, kakinya menerjang ke arah dada Qian Shi Yong. Kepanikan Qian Shi Yong berubah menjadi keputusasaan pasrah pada energi tendangan itu. Bam, kreak, retak. Tendangan brutal tersebut membuat lubang menganga di dada Qian Shi Yong. Darah menggenang dan dia terlempar keluar arena oleh gerakan jahat ini. Siu, buom, tubuhnya jatuh ke tanah. Bahkan dalam kematian, matanya masih terbuka lebar. Pukulan keras dari bawah adalah indikasi yang jelas bahwa kelas 10 Martial Saint dari 10.000 racun sekte telah meninggal. Jika kematian sebelumnya dari 2 Martial Saint puncak tingkat 8 mengejutkan, maka ini bahkan lebih mengejutkan. Sekitar waktu yang sama, Martial Saint kelas 10 lainnya yang melemah juga menemui takdirnya dengan tongkat berlian Nyonya Mo. Dia kehilangan konsentrasinya dan terganggu oleh kematian Qian Shi Yong. Dia hampir tidak berjuang untuk bertahan dari pertarungan, tetapi semuanya berakhir ketika kepalanya dihancurkan oleh Nyonya Tua Mo. Di bawah pengaruh efek melemahnya King Sui, 2 kultivator Martial Saint kelas 10 lainnya hanya tersisa dengan kesadaran mereka yang utuh. Tubuh mereka telah kehilangan koneksi kepikiran mereka, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk bereaksi sesuai dengan kesadaran mereka. Sisa kelas 9 bela diri, bisa dikatakan dia telah menjadi Martial Saint tingkat 8 setelah dilemahkan, telah kehilangan keinginannya untuk bertarung sepenuhnya setelah menyaksikan kematian 2 rekan Martial Saint tingkat 10. Disuan mengambil kesempatan itu dan dengan cepat mengunci untuk pukulan terakhir pada pria yang sedih itu. Pertempuran hanya berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh. 2 Martial Saint kelas 10, 1 Martial Saint kelas 9, dan 2 Martial Saint kelas 8 hilang hanya dalam beberapa detik. King Sui dan timnya tidak terluka, yang merupakan hasil kebalikan dari apa yang awalnya diprediksi oleh penonton. Mereka sangat merasa bahwa King Sui dan yang lainnya seharusnya kalah. King Sui dengan tenang berdiri di udara. Semuanya telah terjadi seperti yang diharapkannya. Bagaimanapun, kelas 10 kultivator Martial Saint yang dia lawan pada dasarnya adalah Martial Saint tingkat 8 setelah mereka dilemahkan oleh Kaisar Qi King Sui dan mata emas berapi. Itu normal jika hasil dari pertempuran menguntungkan mereka. Meskipun hasilnya positif, Nyonya Tua Mo dan Disuan masih terkejut dengan kemampuan King Sui. Hanya selama pertempuran mereka bisa merasakan kekuatan mengesankan dari teknik melemahnya. Tapi sejauh mana tekniknya bisa melemahkan lawan-lawannya masih menjadi misteri bagi mereka. Di sisi lain, ada emosi dari penonton. Bagi mereka, King Sui sekarang adalah kekuatan absolut pertempuran. Sampai-sampai penonton merasa pendapat mereka tentang pemuda ini telah berubah. Mereka penuh harapan dan memiliki perasaan yang baik tentang King Sui, jadi mereka bersorak dengan keras dan meneriakkan namanya. Ini mengejutkan King Sui. Sampai sekarang, King Sui masih belum menyadari bahwa banyak orang telah mengetahui nama lengkapnya. Namun demikian, dengan harapan orang akan mengingat namanya dengan mudah dari kejadian seperti ini. Selain itu, kata-kata calon menantu klan Di juga merupakan gelar yang cukup mempesona untuk ditanggung King Sui. Namun, hal ini akhirnya membuat banyak orang salah memperkirakan bahwa King Sui akan menjadi suami Di King, bukan Di Chen. Nyonya Duanmu juga memandang King Sui dari jauh dengan mata bingung. Dia tahu bahwa dia adalah seorang pemuda dengan kemampuan ajaib dan bahwa dia akan berhasil kemanapun dia pergi di masa depan. Meskipun demikian, dia tidak pernah menyangka bahwa dia dapat meningkatkan kemampuannya dengan kecepatan yang mencengangkan untuk menjadi sekuat dia sekarang. King Sui benar-benar memiliki semua jenis teknik dan kemampuan ajaib di lengan bajunya. Dia juga memiliki kecantikan tak tertandingi di sisinya. Nyonya Duanmu terus menatap kosong ke arah King Sui sampai akhirnya dia menyadari betapa dewasa pemuda ini setelah menghabiskan waktu bersamanya. Setelah beberapa saat,
dia menyebarkan pikiran tidak masuk akal dan terus menatap King Sui. Nyonya Duanmu benar-benar senang melihat betapa King Sui telah tumbuh. Saat pikiran bahagia ini masih melekat di benaknya, dia mulai merasa dia bisa menenangkan pikirannya. Jika ada kejadian lain seperti hari ini, dia tidak perlu khawatir lagi dan dia tidak perlu ikut lagi. Dia merasakan sesuatu yang tak terlukiskan di dalam hatinya saat dia mengingat mengapa dia tidak diizinkan untuk bergabung dalam pertempuran. Apakah dia mencoba untuk membuktikan bahwa dia bisa melampaui bahaya apapun bahkan tanpa aku di sisinya? Atau apakah dia mencoba untuk membuktikan bahwa selama dia masih ada, adalah mungkin bagi seorang Martial Saint kelas 8 untuk membunuh seorang Martial Saint kelas 10? Nyonya Duanmu terus menatap King Sui dengan mata penuh dengan tatapan bingung. Kakak perempuan, dia sangat kuat. Di King terkikik. Dia lebih bahagia untuk King Sui daripada orang lain. Dia adalah pria yang penuh keajaiban. Anda seharusnya tidak mengharapkan apa-apa selain kejutan dalam hal King Sui. Di Chen juga senang untuk King Sui. Kakak perempuan, bagaimana kalian berdua berakhir dengan satu sama lain? Dulu, dia sepertinya tidak menunjukkan keberanian untuk mengejarmu. Dia seperti domba kecil di hadapan Anda. Tapi sekarang, kenapa aku merasa kamu menjadi domba kecil di depannya? Ucap Di King semakin terkikik. Kinger, kenapa kamu begitu tertarik padanya sekarang? Di Chen dengan licik tersenyum pada Di King. Di King, sebaliknya, dengan cepat memalingkan kepalanya dengan cara yang tidak wajar dan berkata, saya tidak tertarik padanya. Dia sangat kejam, orang jahat yang besar dan menyimpang. Di Chen tersenyum lagi ketika dia berbalik untuk melihat King Sui yang berdiri di udara. Ketika dia menatapnya, hatinya langsung dipenuhi dengan perasaan manis seperti air yang mengalir dari mata air. Dia adalah pria yang penuh kasih sayang, dan pria yang akan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Dia juga pria yang akan menghadapi segalanya. Pada akhirnya, dia adalah pria yang akan mencintai wanita dengan semua yang dia miliki. Seluruh penonton terdiam sejenak sebelum mereka dengan cepat melanjutkan kegaduhan mereka. Kegembiraan yang kuat bisa meledak melalui atap. Ini lucu, sangat lucu. Hei, apa kalian masih ingat apa yang dikatakan Qian Shi Yong dari 10.000 sekte racun sebelumnya di Seven Stars Arena? Seseorang dari penonton tertawa mengejek. Apakah itu orang yang mengejek 3 perwakilan dari klan Di, ketika dia melihat mereka dan berkata, mungkinkah tidak ada orang lain yang tersisa di klan Di, atau apakah Anda meremehkan sekte 10.000 racun kami? Orang lain menirukan kata-kata mendiang Qian Shi Yong. Tapi tentu saja, itu bukan karena klan Di tidak punya orang lain, itu karena klan Di benar-benar meremehkan mereka berlima. Haha, mereka dengan cepat disingkirkan seperti sekumpulan kayu busuk yang hancur. Ini sangat lucu. Apa yang dia katakan lucu juga. Jika Qian Shi Yong masih hidup, ekspresinya tak ternilai harganya. Dia bahkan mengatakan ini kepada King Sui, pria muda ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Sejujurnya, saya terkejut Anda dapat berdiri di sini dan mengatakan ini hari ini. Pasti tidak mudah bagimu untuk bisa bertahan sampai sekarang. Orang-orang dari 10.000 sekte racun pada awalnya mencemooh dan egois, tetapi pada akhirnya, mereka adalah orang-orang yang putus asa. Pergantian peristiwa ini benar-benar membuat saya ketagihan. Untung aku datang hari ini. Ucap seorang lelaki tua yang tampak kuat tertawa terbahak-bahak. Lihat betapa mantapnya pemuda itu. Tidak ada yang tahu akan jadi seperti ini. Dia terlihat seperti pria yang bisa mencapai hal-hal hebat dalam hidup. Ya, dia juga seorang pria dari kata-katanya. Dia memang mengatakan bahwa mereka berlima tidak layak menjadi lawannya. Siapa yang tahu dia mengatakan yang sebenarnya? Penonton mulai membuat keributan karena mereka semua berbicara tentang pertempuran itu. Seperti yang diharapkan, setiap kata-kata pujian akan selalu ditujukan kepada para pemenang. Jika King Sui adalah orang yang kalah dan akhirnya mati, penonton pasti akan mencemooh King Sui tentang kesombongan, ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan diri, dan seberapa besar pemarah dia. Master Sekte,
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya seorang lelaki tua pada lelaki berbaju hitam. Kirim Qianxi Lang, Sima Ye, dan Guan Jiu ke arena. Pria itu memerintahkan dengan nada tenang. Baik Tuan, Master Sekte, jika Anda mengirimkan hanya 2 kultivator martial Saint kelas 10 dari klan Sima dan klan Guan masing-masing, dan mereka kebetulan mati dalam pertempuran berikutnya, maka bukankah ini, ucap lelaki tua lain di samping Master Sekte sebagai dia mengerutkan kening. Kakak kedua, alangkah baiknya jika mereka mati. Klan-klan itu menjadi semakin kurang ajar seiring berlalunya waktu, berpikir bahwa mereka tak terkalahkan hanya dengan memiliki sedikit modal. Apakah Anda benar-benar berpikir klan Qianxi lebih kuat dari 2 lainnya? Aku akan meninggalkan takdir untuk memutuskan apakah mereka akan hidup atau mati. Tapi akan membuat segalanya lebih baik jika mereka semua mati, terutama Guan Jiu itu. Masa depannya sangat menjanjikan, tetapi pria seperti ini tidak layak untuk dijaga. Jika tidak, dia pasti akan menjadi musuh terbesar klan Qianxi di masa depan. Ucap pria itu dengan tenang menjelaskan kepada adik laki-lakinya. Suaranya tanpa emosi namun datar. Tapi Qianxi Lang adalah hati dan jiwa klan Qianxi. Apakah kamu akan mengorbankan dia begitu saja? Berjuang untuk menghormati keluarga adalah hal yang biasa dilakukan. Jika dia meninggal dengan kematian yang mengerikan, maka keluarganya akan membalasnya. Selain itu, Qianxi Lang saat ini memiliki 6.500 negara kekuatan, dan 2 lainnya masing-masing memiliki sekitar 6.000 negara kekuatan. Ini sedikit lebih dari kekuatan Qianxi Yong. Mereka bahkan mungkin memenangkan pertempuran ini, siapa tahu. Ucap saudara ketiga dari Master Sekte. Wus, wus, wus. Klang, klang, klang. Dengan cepat, 3 perwakilan dari klan Qianxi, klan Sima, dan klan Guan terbang ke udara. Pemimpin dari ketiganya adalah seorang pria tua dengan pakaian hitam. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan tatapannya sekuat kilat. Pakaian hitam adalah seragam klan resmi dari 10.000 racun sekte. Salah satu dari 2 lelaki tua lainnya adalah yang dilihat King Sui dan Di Chen di kediaman baru yang diberikan oleh klan Di. Orang tua yang berdiri tepat di sebelah tetua Qianxi adalah Sima Ye dari klan Sima. Guan Jiu, sebaliknya, tampak seperti yang termuda di antara 3 orang tua. Dia terlihat bersih dan berpakaian bagus. Pakaian bagus yang dia kenakan membuatnya terlihat beberapa tahun lebih muda, yang memberikan kesan bahwa dia adalah pria yang bertenaga dan energi. King Sui dengan cepat merasakan kekuatan lawannya, tetapi tertawa ketika dia menyadari perkiraan kekuatan mereka. Dia hanya perlu berhati-hati tentang teknik racun lawannya. King Sui juga tidak merasa terancam oleh Qianxi Lang, yang memiliki 6.500 negara kekuatan, meski hanya memiliki hampir 4.000 negara kekuatan sendiri. Anak muda, aku telah meremehkanmu. Sima Ye mengerutkan kening saat dia berbicara dengan King Sui. Anda tahu apa yang mereka katakan, mereka yang berniat buruk akan selalu mendapatkan balasannya. Jawab King Sui tersenyum pada Sima Ye. Saya tidak percaya itu, saya hanya percaya pada kekuatan. Kekuasaan akan menentukan segalanya. Selama aku punya kekuatan, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Saya tidak peduli dengan niat buruk atau retribusi. Ucap Sima Ye menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, pria tua berpakaian hitam mengeluarkan senjatanya. Celurit setan psikotik. King Sui kemudian memperhatikan satu set baju besi di bawah pakaian hitam yang dia kenakan. Baju besi itu juga gelap dan hitam. Orang tua itu tiba-tiba melolong, menampakkan 2 ular hijau sepanjang 3 meter setebal lengan bayi di kedua lengannya. Ular hijau giok beracun. King Sui mengerutkan kening ketika dia melihat ular-ular itu karena dia tahu dari pengetahuannya tentang poison scripture bahwa ular-ular ini lebih berbisa daripada makhluk beracun biasa lainnya. Ular ini berspesialisasi dalam serangan seketika sekaligus sangat gesit dalam jarak dekat. Giginya mungkin kecil, tetapi tajam dan merupakan bagian paling berbahaya dari tubuhnya. Aspek berbahaya terletak pada racunnya. Racun dari giginya dapat merusak apapun yang disentuhnya.
Selain menyimpan racun yang sangat beracun di giginya, ular itu juga bisa menyerang lawannya dengan meludahkan genangan zat beracun. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ular itu memiliki kecepatan secepat kilat, itulah mengapa ia dianggap sebagai salah satu binatang beracun paling berbahaya dan gesit di dunia. Meskipun memiliki kekuatan yang mencapai perbatasan Martial King, itu bisa menjadi ancaman yang lebih besar dengan melekatkan dirinya pada makhluk yang lebih kuat, sehingga mencapai efek yang mirip dengan memberikan sayap harimau. Qianxi Lang belum selesai saat dia melolong lagi. Seekor serigala kecil berwarna merah darah langsung muncul di sampingnya. Serigala itu berukuran sekitar 1 meter dan bulunya tampak seperti satu set baju besi berwarna merah darah yang menempel di tubuhnya. Mata hijaunya yang suram yang kontras dengan bulu merah darahnya juga menakutkan. Itu cukup kecil, namun memiliki aura yang meneriakkan bahaya dan kekuatan. Itu adalah serigala api hantu. Ini adalah binatang beracun lain yang dia lihat di Poison Scripture. Meskipun fisiknya kecil, serigala memiliki kekuatan Martial King puncak. Ia memiliki kecepatan yang patut dicatat dan terspesialisasi dalam serangan api beracun. Serigala akan menyerang menggunakan api bayangannya, yang juga dikenal sebagai api hijau atau api beracun. Api memiliki kemampuan korosif yang kuat yang dapat melarutkan apapun yang menghalangi jalannya. Serigala api hantu sepanjang 1 meter tidak bisa dianggap remeh. Bahkan binatang iblis kelas 1 atau kelas 2 Martial Saint lainnya tidak akan berani memprovokasi binatang iblis Martial King puncak ini dengan biaya berapapun. Serigala api hantu ini adalah musuh yang menakutkan bagi kultivator Martial Saint yang kurang gesit. Banyak makhluk beracun di dunia 9 benua bergantung pada kecepatan dan racun mereka untuk tetap tak terkalahkan, sehingga memiliki kecepatan pada tingkat tertentu terkadang lebih penting daripada memiliki kekuatan yang kuat. Itu juga yang paling sulit untuk meningkatkan kelincahan seseorang dengan cara yang sama seperti meningkatkan kekuatan atau pertahanan mereka. Kemampuan utama monster racun Qianxi Lang adalah racun korosif yang selalu berbahaya. King Sui mengeluarkan buah peningkat kelincahan, yang telah dia berikan kepada yang lain sebelumnya, termasuk Nyonya Tua Mo dan Disuan. Meskipun efek meningkatkan kelincahan seseorang bersifat sementara, dia dapat meningkatkan kecepatannya sebesar 50% untuk rentang waktu 15 menit, yang merupakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pertempuran berikutnya. Ada elang kecil berwarna hijau zamrud di bahu Sima Ye. Mata, mulut, dan cakarnya yang berwarna merah darah, berbeda dengan penampilannya yang lembut, membuatnya sulit untuk mengatakan bahwa itu sebenarnya elang berbisa. Elang bayangan darah. Ini adalah spesies elang terkecil yang pernah dilihat King Sui. Itu adalah binatang beracun di antara binatang iblis yang berspesialisasi dalam kecepatan. Itu tidak seperti ular hijau giok beracun yang memiliki kecepatan serangan tiba-tiba secepat kilat, tetapi ia harus bekerja sama dengan seseorang untuk memberikan efek terbesarnya dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun elang kecil beracun ini juga perlu dirawat dari kecil sebelum mematuhi tuannya, dia memiliki keuntungan yang lebih besar dalam hal jarak dibandingkan dengan ular hijau beracun itu. Selain itu, tubuhnya sekuat baja, cakarnya yang tajam bahkan bisa merobek beberapa logam yang dibuat dengan indah. Karena elang kecil beracun berukuran kecil, itu akan selalu merobek kulit musuh dan menggali ke dalam tubuh mereka saat meluncurkan serangan cepat. Cakar, mulut, dan matanya semuanya bisa mengeluarkan racun yang kuat. King Sui melirik lagi untuk menemukan bahwa para tetua lainnya tidak memiliki binatang racun bersama mereka. Namun, hanya mereka saja yang sudah merepotkan seperti itu. King Sui melihat mereka lalu berkata kepada Disuan, "Senior, Anda akan berurusan dengan orang tua yang berpakaian mewah itu." Disuan mengangguk, "Nenek, Anda akan berurusan dengan lelaki tua berpakaian hitam itu. Namun, jangan terlibat dalam pertempuran jarak dekat, coba hentikan dia. Setelah aku selesai dengan lawanku, aku akan bergabung untuk melawannya. Jika Anda merasa dia sulit untuk ditangani, maka gunakan pil angin yang kuberikan sebelumnya."
Ini dapat menggandakan kecepatan Anda selama sekitar 15 menit. King Sui berkata dengan lembut saat dia mempertahankan pandangannya ke depan. Aku akan mencoba yang terbaik. Pada saat itu, kata-kata King Sui paling berbobot. Mereka percaya padanya, karena mereka memberikan kepercayaan kepadanya hampir secara membabi buta. King Sui mengeluarkan setumpuk jimat surgawi dan dengan cepat mengaktifkannya. Pada saat yang sama, bunuh, wus wus wus. Ketiga puncak martial Saint tersebut menyerang dengan cepat, karena semua orang tahu pentingnya melakukan langkah pertama. Lebih penting lagi, ketiganya menyerang King Sui secara bersamaan. Mereka tahu bahwa begitu pemuda ini terbunuh, dua orang yang tersisa tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Namun, jika pemuda ini tetap hidup, dua lainnya akan menjadi ahli kuat yang bisa mengambil nyawa mereka. Mata emas berapi, rompi lapis baja, wash, serangan perisai. King Sui hanya mengaktifkan mata emas berapi-api ketika lawan mulai menyerangnya. Itu telah memaksa King Sui dengan cepat menggunakan rompi lapis baja dan perisai ilahi emas ungu. Duar duar duar, serangkaian suara keras terdengar saat King Sui melambaikan pedang biduk di tangannya dengan kecepatan tinggi. Dalam situasi di mana mereka lebih lemah dari lawan mereka, meskipun Nyonya Tua Mo dan Disuan sama-sama menyerang, King Sui masih harus menerima pukulan atas nama Disuan. Di bawah efek dari jimat surgawi dan mata emas berapi, level lawan masih sedikit lebih tinggi dari 5.000 negara. Pada saat yang singkat ketika King Sui sedikit lengah, siu, elang bayangan darah di bahu Sima Ye, telah meluncur ke arah wajah King Sui. Secepat kilat, cakar merah darahnya seperti cakar iblis merah yang mengeluarkan aura ganas. Tai Chi, duar, ekspresi King Sui tidak berubah. Setelah melepaskan pukulan Tai Chi dengan tangan kiri, tangan kanan King Sui bergerak dengan kecepatannya mengeluarkan api primordial. Wosh, nying, sangat cepat, aroma daging yang kuat dikirim saat binatang iblis itu dibakar menjadi ketiadaan. Bahkan ketika King Sui menggunakan rompi lapis baja, dia masih menderita beberapa luka ringan dari serangan sebelumnya. Ada noda darah di bahunya. Kaisar Qi, kelang. King Sui telah mengunci Sima Ye dengan Kaisar Qi. Nenek, aku serahkan ini padamu. Setelah itu, King Sui mengeluarkan senjata tersembunyi untuk mendorong kembali lelaki tua berpakaian hitam itu, lalu dia melepaskan Qi Kaisar ke arah lelaki tua berpakaian halus sebelum Disuan dengan cepat mengambil alih. Semuanya terjadi dalam sekejap. Meskipun pakaian sutra yang dikenakan King Sui telah menyerap sebagian besar serangan itu, King Sui masih terluka. Sekarang, Nyonya Tua Mo dapat dengan mudah menangani Sima Ye, tetapi Disuan memiliki beberapa masalah saat dia berurusan dengan lelaki tua yang berpakaian mewah. Sebelum pertempuran dimulai, King Sui telah menggunakan semua jimat surgawinya yang bermanfaat untuk musuh mereka. Level Disuan masih 500 negara lebih rendah dari lelaki tua berpakaian bagus, namun, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. King Sui melawan Qian Silang. Bahkan ketika King Sui menerima pukulan hanya dalam waktu singkat, mereka berhasil menahan situasi dan bahkan membunuh elang bayangan darah. Elang bayangan darah ini telah membuat King Sui khawatir karena itu bisa membunuh mereka jika mereka tidak berhati-hati. Jika King Sui tidak berhasil menangkis serangan elang kecil beracun itu sebelumnya, dia mungkin akan menusuk kepalanya dan mati seketika. Klaang, dum, gruak. King Sui telah memanggil Raja Iblis Babi Ngepet yang muncul di samping Disuan dengan teriakan nyaring. Disuan telah berhasil membalikkan keadaan bersama dengan Raja Iblis Babi Ngepet, dengan bantuan Diamond Sword Key, serangan berlian ganas, dan teknik teleportasi penghindaran berlian seketika. King Sui ditinggalkan untuk berurusan dengan Qian Silang, yang membuatnya sedikit lega. Meskipun lelaki tua di depannya ini adalah yang terkuat dan paling berbahaya, King Sui yakin dia bisa mengalahkannya. Kaisar Qi, kelang. Kali ini, dia tidak panik dan telah menguncinya dengan Kaisar Qi. Meskipun Qian Silang telah menyaksikan efek dari jimat surgawi yang menurun sebelumnya, dia pikir itu tidak banyak.
Mata emas berapi telah membuatnya kesal karena menyebabkan mereka kehilangan semua keunggulan dalam hal tingkat kultivasi. Tetapi bahkan jika ini masalahnya, pihak King Sui masih akan kalah. Namun, dia telah merasakan sebelumnya bahwa meskipun dua lainnya memiliki kekuatan yang melebihi 6.000 negara, mereka sekarang memiliki lebih dari 4.000 negara. Itu sama untuknya, dia hanya memiliki kekuatan 4.500 negara sekarang. Pada saat ini, dia bahkan memiliki kesan bahwa King Sui dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Pertempuran berlanjut dan Nyonya Tua Mo telah membuat Sima Ye kewalahan, yang sudah terluka hanya dalam waktu singkat. Namun, dia terus bertarung dengan menggunakan bubuk racun. Jika Nyonya Tua Mo tidak mengambil pil giok murni, dia mungkin sudah kalah bahkan jika dia lebih kuat. Bangsat, klan Di pasti punya penawar racun kita. Sejak awal, racun kita tampaknya tidak terlalu berpengaruh. Ucap seorang tua menghela nafas saat dia berdiri di bangku penonton kelompok 10.000 racun sekte. Kakak ketiga benar, sekte 10.000 racun kita terkenal dengan penggunaan racun. Dan sekarang setelah racun kita kehilangan pengaruhnya, keterampilan bertarung kita semakin melemah. Itu pasti karena sekte pengobatan. Hanya sekte pengobatan yang dapat memperbaiki pil obat semacam itu. Mereka juga memiliki orang-orang yang mendukung klan Di, dan mereka selalu menyimpan dendam terhadap sekte 10.000 racun kita. Kita seharusnya mengambil tindakan terhadap mereka dari awal. Orang tua tadi berkata dengan menyesal. Jangan khawatir. Selanjutnya, kita yang akan bertarung. Meskipun kemampuannya dalam melemahkan lawan-lawannya sangat kuat, tingkat kultivasinya masih sangat lemah. Jika tidak, bahkan kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Untuk saat ini, dia memang masih terlalu lemah. Ucap suara seperti logam terdengar. Di atas arena pertarungan, Au, serigala api hantu di sebelah Qian Silang melolong untuk menunjukkan kekuatannya, namun dia tidak bergerak. Itu tetap di samping Qian Silang dengan tubuh seperti logamnya menegang. Langkah Klutmis, Siu, Klang. Dengan perisai ilahi, King Sui tidak khawatir saat dia menerkam ke arah Qian Silang. Swosh swosh, ses, serangan perisai, duar. Sama seperti ketika dia akan bertabrakan dengan Qian Silang, dua kepala ular hijau telah mencapai ke arah King Sui dari dua sisi perisai ilahi emas ungu dan bola api berwarna merah muda juga ditembakkan dari sisi kanan perisai. Kepala kedua ular itu mengeluarkan jejak tipis cairan berwarna hijau dengan sangat cepat, dan bersama dengan bola api, itu mengarah ke wajah King Sui. King Sui dengan cepat mundur, saat dia menggunakan pedang biduk untuk memblokir wajahnya. Itu benar-benar membuat King Sui ketakutan yang luar biasa. Meskipun dia sudah bisa merasakan bahwa dua ular hijau giok beracun akan merepotkan, dia tidak menyangka itu bisa meningkatkan kemampuan pertempuran jarak dekat seseorang sebanyak itu. Dia bisa menyerang serigala api hantu dari jauh, bahkan jika serigala api hantu yang berspesialisasi dalam kecepatan cukup kuat. Dengan dua ular hijau giok beracun lainnya untuk mendukungnya, Qian Silang bisa dikatakan tidak ada bandingannya di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Dia bahkan akan memiliki peluang tinggi untuk menang melawan orang-orang yang sedikit lebih kuat darinya. Anjing tua bangsat, karena itu masalahnya, aku akan melenyapkan binatangmu dulu, ucap King Sui kesal. Tatapan King Sui tertuju pada serigala api hantu. Mutiara naga kembar, Klaang, Siu-siu. King Sui sekali lagi membuang senjata tersembunyi ke arah Qian Silang. Meskipun tidak bisa mengambil nyawanya, itu bisa mendorongnya ke sudut yang sulit. Tali pengikat setan, Klang, Siu. Pada saat itu, King Sui membuang tali pengikat iblis ke arah serigala api hantu. Tali pengikat iblis tidak memiliki banyak efek pada binatang martial Saint tingkat tinggi, tetapi itu dapat digunakan untuk menangani binatang racun yang hanya bagus dalam kecepatan. Swosh swosh, terikat, serigala api hantu mengeluarkan teriakan heran saat memelototi King Sui dengan tatapannya yang menakutkan dan galak. Sayang sekali tidak ada yang bisa dilakukannya. Itu tidak bisa bergerak atau menyerang. Pedang menembus. Bam!
Pedang biduk King Sui menebas tenggorokan serigala api hantu dan dia melemparkan mayatnya ke alam valet jade immortal. Qianxi Lang memperhatikan dengan menyakitkan saat binatang beracun kesayangannya terbunuh. Jauh lebih sulit melatih binatang beracun daripada monster iblis, terutama yang cocok untuknya. Dengan serigala api hantu tersingkir, beban King Sui telah berkurang. Bola besi naga kembar, siu-siu, jimat pengikat, jimat pengaman tubuh, klang-klang. Duar-duar, King Sui pertama kali menyerang dengan ledakan bola besi naga kembar, yang memaksa lawannya berada di posisi yang buruk. Klaang, lalu dia menindaklanjutinya dengan jimat surgawi. Dia juga menggunakan jimat lain karena dia memiliki banyak jimat yang melemahkan lawan yang dimilikinya. Inilah mengapa King Sui paling menyukai jimat surgawi. Mereka sangat nyaman. Jimat pengaman tubuh tidak berpengaruh. Mungkin karena energi misterius pada jimat itu terlalu lemah dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengikat lawannya. Tujuan utama King Sui adalah jimat pengikat. Selama kecepatan lawannya berkurang, King Sui akan bisa menghadapinya hanya dengan senjata tersembunyi saja. Faktanya, King Sui bisa membunuh lawannya dengan cepat tetapi dia tidak mau mengambil risiko. Wush! Di tengah jalan, King Sui telah mengaktifkan seni teratai biru. Klang-klang-klang, 3 bunga teratai berwarna emas mengelilinginya. Wajah Qianxi Lang langsung berubah muram. Itu karena dia tahu bahwa ular hijau giok beracun di lengannya sekarang tidak berguna. Tarian iblis hingar-bingar, teriak Qianxi Lang. Wosh! Dengan gelombang celurit setan psikotik di tangan Qianxi Lang, kabut hitam telah muncul di depannya. Saat itu memenuhi daerah sekitarnya dengan lapisan kabut hitam samar dalam radius 10 meter. Bau busuk bisa dirasakan bahkan jika seseorang tidak menggunakan hidungnya. Bahkan dari jauh, itu membuat orang merasa seolah-olah ada zat busuk yang menempel di kulit mereka, menyebabkan sensasi tusukan yang menyengat. Segera setelah itu, King Sui merasa pikirannya agak kabur, dan raksasa dengan ketinggian puluhan meter dan penampilan yang menakutkan muncul di tengah kabut hitam. Itu memancarkan aura menakutkan dan bau busuk yang menyengat. Ilusi. King Sui dapat merasakan bahwa itu adalah ilusi. Wosh! Dia dengan cepat mengedarkan energi alamnya secara ekstrim, dan secara bersamaan mulai memutar gambar yin-yang dalam kesadarannya dengan kecepatan cepat. Dia segera merasakan sensasi dingin di tubuh dan otaknya. Dalam waktu singkat, King Sui bisa merasakan aura tajam menebas ke arah belakang lehernya, saat dia menemukan dirinya berdiri di tengah kabut hitam itu. Serangan perisai. Duar. King Sui tiba-tiba berbalik dan memukul dengan perisai ilahi. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan serangan perisai dengan kekuatan penuh. 3 bunga teratai berwarna emas melindunginya, menghalangi racun dari ular hijau giok beracun. Duar. Perisai ilahi King Sui bentrok dengan celurit setan psikotik lawannya, mengirim Qianxi Lang terbang. Wus, klang. King Sui meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan mengejar. Dia tidak menyangka bahwa seni teratai biru yang dia kembangkan akan memainkan peran besar sekarang. Setidaknya, itu memungkinkan dia untuk tetap tidak terluka. Serangan perisai. Duar-duar. King Sui mengirim Qianxi Lang terbang mundur dengan setiap serangan, menambah luka-lukanya. Organ Qianxi Lang sudah mengalami luka serius, dan dia berusaha keras untuk bertahan. Bahkan salah satu dari 2 ular hijau giok beracun di lengannya telah dibunuh oleh King Sui, dan yang tersisa tidak menimbulkan ancaman bagi King Sui. Pedang menebas. Teriak King Sui. Slash. Duar. Dentang. King Sui menjatuhkan celurit setan psikotik Qianxi Lang dan terkejut. Dia secara tidak sengaja menggunakan teknik pedang kombinasi 4 gerakan. Yang terpenting adalah peningkatan kekuatan 40%. Kekuatannya meningkat secara eksplosif ke lebih dari 160 negara. Pada awalnya, kombinasi 3 jurus hanya akan meningkatkan kekuatan tubuhnya sebesar 20%, namun sekarang telah ditingkatkan menjadi 40%. Tiba-tiba, King Sui merasakan betapa mendominasi teknik pedang kombinasi. Ketika dikuasai ke level yang lebih tinggi,
Seseorang dapat mengubah lawannya menjadi bubur dengan kekuatannya yang mendominasi. Kekuatan teknik pedang kombinasi berasal dari penguasaan teknik pedang yang terampil dan kombinasi dari berbagai gerakan. Itu adalah metode berbeda untuk memperkuat kekuatan dengan cara yang rasional. Setelah keterkejutannya, King Sui sekali lagi mengirim Qian Silang, yang telah didorong ke ujung gerbang kematian. King Sui menggunakan teknik pedang kombinasi yang sama dengan pedang biduknya. Duar. Suara ledakan yang dalam terdengar, sekali lagi mengirim Qian Silang terbang. King Sui ingat bahwa Qian Silang memiliki baju besi hitam pekat di bawah pakaian hitamnya. Dia tahu bagaimana dia harus menyerang. Energi alam, whoosh. King Sui segera melemparkan pedang biduknya ke arah lawan, lalu King Sui segera menyerang dengan menggunakan serangan perisai. Kekuatan yang bisa menembus semuanya akan menimbulkan lebih banyak kerusakan, bahkan kematian. Duar-duar, huek. Organ dalam Qian Silang terluka parah oleh serangan King Sui dan dia muntah darah. Seteguk darah segar ini menandakan bahwa pertahanannya telah selesai dihancurkan. King Sui tidak membuang kesempatan terbaiknya, dia segera menebaskan pedang beratnya ke kepala musuhnya. Duar. Kepala Qian Silang meledak di bawah pedang King Sui dan dia jatuh dari langit. King Sui menghela nafas lega. Dengan Qian Silang mati, dua sisanya akan lebih mudah untuk ditangani. Dia tidak berhenti, dengan cepat menuju ke lokasi di mana empat lainnya masih bertempur. Saat King Sui berada 100 meter jauhnya, Nyonya Tuamo menghindari bubuk berwarna biru dari lawannya dan menyapu tongkat berlian miliknya. Wosh wosh. Pada saat ini, King Sui menembakkan dua bola besi di tangannya, memaksa Sima Ye tidak bisa mundur, mendorongnya ke sudut. Bam! Salah satu bola besi menembus bahu kirinya, menyebabkan Sima Ye mundur dengan cepat. Sayang sekali kecepatannya sekarang sangat berbeda dari Nyonya Tua. Dengan Nyonya Tuamo mendekat dengan cepat, tongkat berlian sekali lagi menyerang ke arah Sima Ye. King Sui tidak lagi melihat ke atas. Serangan Nyonya Tuamo sangat mematikan dan tidak mungkin Sima Ye bisa menghindarinya. Awalnya dia terluka dan jika dia tidak mengandalkan bubuk racun, dia pasti sudah lama mati. Namun, sekarang dia mengalami cedera tambahan dari bola besi, dia ditakdirkan untuk mati. Disuan dan Raja Iblis Babi Ngepet berada dalam pertarungan sengit dengan Guan Jiu. Pada saat itu, Guan Jiu agak aneh. Wajahnya penuh dengan kepanikan, ekspresinya dipenuhi dengan keputusasaan, terutama setelah dia melihat King Sui membunuh Qian Silang. Sedikit kekejaman melintas di mata Guan Jiu saat dia tiba-tiba menuju Disuan. Tatapan dan aura yang dia pancarkan memperjelas apa niatnya. Berjuang sampai mati pahit. Senior, cepat mundur. Siu-siu. King Sui dengan cepat menembakkan dua bola besi. Disuan tidak berani terlalu ceroboh. Dia bisa merasakan bahwa kemampuan Guan Jiu telah pulih sedikit. Saat ini, lawannya sekitar 1000 negara lebih kuat darinya. Itulah yang dia rasakan. Bam! Bola besi buram menembus tubuh Guan Jiu. Dengan sedikit gerakan, tubuhnya melesat menuju Disuan, kecepatannya masih meningkat. Senior, cepat telan pil angin. King Sui berteriak dengan keras. Disuan, yang telah siap untuk ini, dengan cepat menelannya. Dia pasti sudah melupakannya sebelumnya. Setelah mengambilnya, kedua kakinya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan tak berujung, memungkinkan kecepatan mundurnya menjadi 2 kali lebih cepat. Kecepatannya sekarang setara dengan Guan Jiu. Pada saat itu, King Sui tiba. Tanpa ragu-ragu, dia menerkam dan menerima serangan Guan Jiu dengan serangan perisai, dan kemudian menyerang dengan pedang biduk miliknya. Seni mengejar. Dum. Gruaak. Saat Raja Iblis Babi Ngepet melesat, King Sui melompat ke atasnya dan sekali lagi berlari menuju Guan Jiu. Teknik teleportasi penghindaran berlian seketika. Klang. Di bawah teknik penyatuan dengan Raja Iblis Babi Ngepet, King Sui bisa meningkatkan kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet sebanyak 2 kali lipat. Yang terpenting, dia juga bisa berteleportasi dengan teknik penghindaran berlian seketika. Klang. Duar.
Dia muncul dan menabrak lawannya. Serangan King Sui semakin kuat. Dengan rompi lapis baja dan menyatu dengan Raja Iblis Babi Ngepet, King Sui tidak akan mengalami kerusakan dari setiap tabrakan. Namun, Guan Jiu dipaksa untuk bertahan dan harus terus menerima serangan King Sui. Dia dipukuli dengan parah. Duar. King Sui mengetukkan pedang biduk ke jantung Guan Jiu. Pertempuran telah berakhir. Sesaat sebelum King Sui mengakhiri pertempuran, Nyonya Tua Mo telah menyelesaikannya. Kedua mayat itu jatuh ke bawah pada waktu yang hampir bersamaan. King Sui tidak bisa diganggu dengan keributan yang datang dari sekitar mereka. Nyonya Tua Mo dan Disuan datang ke sebelah King Sui. Mereka bertiga bertukar pandang dan tersenyum. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertahan mulai sekarang. Sudah waktunya bagi kita untuk menghadapi beberapa orang terkuat dari Sekte 10.000 Racun. Ucap King Sui datar. Wajah Disuan berubah suram. King Sui juga tidak merasa nyaman. Bagaimanapun, King Sui tidak tahu berapa banyak kekuatan kultivator tingkat 10 Martial Saint Sekte 10.000 Racun. Selain itu, mereka pasti akan memiliki binatang iblis beracun yang kuat. Binatang racun dari sebelumnya telah membuatnya panik. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada mereka bertiga. Kakak perempuan, ini kemenangan lagi. Diking memegang tangan Di Chen dan berkata sambil tersenyum. Meskipun Di Chen menjawab, ekspresinya muram. Itu karena pada saat ini, semua orang melihat tiga pria tua sedang menuju. Mereka tidak berdiri di udara tetapi sedang menunggangi binatang iblis besar. Itu adalah ular berkepala tiga yang panjangnya sekitar 100 meter. Tubuh besar hitam pekat membuat seseorang merinding. Tiga kepala ular hitam raksasa tampak bengkok dan mengerikan, nafas hitam yang dihembuskannya mencapai beberapa meter. Piton Flame gelap tiga kepala. Ini adalah binatang iblis berskala besar dan setelah melihat ini, jantung King Sui berdetak kencang. Itu adalah tingkat yang mirip dengan Jiao Merah, tetapi dalam hal tingkat kultivasinya saja, itu sedikit lebih kuat daripada setan tua Ba dan Jiao Merah. King Sui merasakan bahwa kekuatannya adalah sekitar 6.000 negara, tetapi karena itu adalah binatang beracun, racun adalah yang benar-benar unggul. Orang yang memimpin adalah seorang pria yang mengenakan seragam hitam pekat dari Sekte 10.000 Racun. Dia memiliki rambut hitam panjang dan sosoknya biasa saja. Namun, dia memberikan perasaan memiliki keagungan gunung, dan berdiri tegak di sana seolah-olah dia adalah pedang yang tajam, atau seperti binatang buas yang tidak aktif, menunggu. Matanya adalah orang yang telah mengalami banyak hal dalam hidup, tidak menunjukkan tanda-tanda emosi. Itu tenang seperti laut besar, tetapi di tengah ketenangan, itu memberi perasaan seolah-olah menyembunyikan ombak besar yang memancar. Dua pria tua berusia lebih dari 60-an berdiri di kedua sisinya. Keduanya juga memakai baju hitam tapi rambutnya putih. Mata mereka lembut tapi tetap memberikan perasaan mendominasi. Siapapun bisa tahu dengan satu pandangan bahwa orang-orang ini telah memegang posisi teratas untuk waktu yang lama dan kekuatan mereka tak terduga. Ketika semua orang melihat mereka bertiga, keributan semakin keras dan ada seruan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan. Ya ampun, itu penguasa 10.000 racun sekte, Qian Xiye. Dua lainnya adalah dua pelindung dan keduanya adalah saudara laki-laki Qian Xiye, Qian Xilong dan Qian Xihu. Ucap seseorang dengan mulut besar dengan penuh semangat. Klan di dalam masalah sekarang. Ketiga monster tua ini sangat kuat, terutama penguasa 10.000 racun sekte. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki sepasang kupu-kupu berwarna emas perak. Saya percaya itu adalah jenis binatang mutasi dan racun yang dilepaskannya sangat kuat. Begitu orang dengan mulut besar berhenti, lemak lain terus berkata, "Wow, kakak Pang ada di sini." Dengan kakak Pang di sekitar, semua orang akan mendapat suguhan yang baik. Ucap seorang pria muda jangkung berkata dengan senyum memabukkan. Kakak Pang, menurutmu berapa lama klan Di bisa bertahan untuk kali ini? Suara lain terdengar di tengah keributan. Sepertinya si gendut berhubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Di permukaan,
Sepertinya kekalahan klan Di sudah selesai. Namun, pemuda itu sepertinya memancarkan pesona tertentu. Saya terus merasa bahwa dia akan melakukan tindakan yang luar biasa. Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini karena saya tidak tahu. Lemak itu terkekeh. Sebenarnya dia sudah punya jawaban, tapi dia hanya memberikan jawaban yang tidak jelas. Saudara Pang, apakah Anda tahu tingkat kultivasi penguasa 10.000 racun sekte itu? Haha, saya tidak tahu. Rumor mengatakan bahwa penguasa 10.000 racun sekte sudah sangat dekat untuk mencapai puncak martial Saint, tapi dia masih selangkah lagi. Lemak itu terkekeh dan menjawab, sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat pemuda itu, tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan penguasa 10.000 racun sekte. Sangat disayangkan bagi pemuda yang luar biasa itu mati di tangan ketiga monster tua itu. Ucap seorang pemuda kurus dan tinggi. Ada banyak orang yang merasa kasihan pada King Sui dan klan Di. Bagaimanapun, mereka memiliki reputasi yang cukup bagus. Selain itu, sebagian besar kerumunan membenci racun, tetapi mereka tidak mampu memusuhi sekte 10.000 racun. Dengan demikian, mereka menyimpan kebencian ini di dalam hati mereka. Sehubungan dengan anggota dari 10.000 racun sekte, kebanyakan orang akan memilih untuk menghindari mereka jika mereka bisa. Bagaimana kita akan bertarung? Di Xuan mengerutkan kening dan melihat ke arah King Sui. King Sui merasa agak tidak pasti karena dia tidak bisa merasakan kekuatan yang tepat dari lawan mereka. Namun, yang terlemah sepertinya memiliki kekuatan 7.500 negara. King Sui tidak akan menyerah, dia bahkan memiliki rencana dalam pikirannya. Dia masih bisa berurusan dengan lelaki tua itu, yang memiliki kekuatan 7.500 negara, itu bahkan tidak akan merepotkan. Bagian yang sulit terletak pada kemampuan dua lainnya, tetapi selama mereka bukan martial science kelas 10 puncak, King Sui tidak akan mengaku kalah. Pada saat ini, dia sedang meneliti tentang bagaimana menggabungkan kemampuannya untuk menciptakan efek yang paling merusak. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika dia bisa langsung membunuh salah satu dari mereka selama serangan pembukaannya.